Oke, teman-teman di sini jangan sampai keluar karena meetingnya sudah mau dimulai. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk, diusahakan jangan sampai keluar karena materi yang akan disampaikan sama Mbak Melinda akan sangat bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru atau masih awam banget. Gimana sih cara berjualan korismen? Nah, ini adalah beberapa banyak alasan pentingnya teman-teman untuk jualan offline. Disimak ya videonya. Baik kok. Siap. Now I don't need your side. No, I don't need a hand of holding mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive. Yes, I already saved my life. That's all our love will ever. Nah, keren banget kan pastinya dan banyak pastinya nanti ilmu yang bakal disampaikan sama Kak Melinda. Oke, langsung aku sambut aja kali ya Kak Melindanya. Halo Kak Melinda, selamat sore. Halo kakak. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Dia. Waalaikumsalam, Mbak Mei. Gimana nih kabarnya Mbak Mei? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Dia juga baik kan? Alhamdulillah baik. Kita baru aja berjumpa nih ya Mbak Mei kemarin di awal bulan ya, di awal bulan November. Iya. Habis ketemu Pastinya, kita ya. Sudah ketemu nih sama Mbak Mei langsung nih teman-teman. Tahu kan teman-teman ketemu sama tim Korismena langsung. Mbak Mei aja sering banget nih ketemu kayaknya. Iya, jangan bosan-bosan ya ketemu saya ya. Oke Mbak Mei, kan aku udah lihat nih ya selama perjalanan Mbak Mei, terus apa namanya, tahu nih yang dijalani sama Mbak Mei itu apa aja sih sama jauh dari Korismen Seller ya kan, terutama nih aku sangat termotivasi nih buat ngundang Mbak Mei. Kenapa? Karena yang aku sering lihat nih ya teman-teman, kalau kita lagi meeting sama founder itu Mbak Mei masih aja nih kayak misalnya aduh bentar ya Mbak Dia, saya masih COD-an kayak gitu. Keren banget kan, udah jadi founder tapi masih COD-an gitu, harusnya udah punya admin yang lain nih ngurus COD-an kayak gitu. Nah buat teman-teman disimak nih materi dari Mbak Mei. Oke deh, baik. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, saya mulai ya Mbak. Oke, silakan Mbak Mei. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Masya Allah. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan pada sore hari ini ya. Saya udah kenal semua ya. Perkenalkan saya Melinda.
saya awal gabung dari Florisman, emang saya fokusnya di offline ya. Baru akhir-akhir ini baru terjun ke online gitu. Nah, untuk materi ini itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk seller-seller pemula gitu ya kan. Seperti saya dulu, posisi saya yang seller pemula yang nggak punya modal, ya kan. Nah, inilah tips inilah yang saya lakukan dulu sekitar 1 tahun yang lalu di awal 2020. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya mau dicatat, monggo. Kalau enggak ya nanti dipahamin aja ya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang suara saya hilang, bisa komunikasi, Mbak Mei suaranya hilang gitu ya. Oke. Untuk awalan ini, kenapa ya saya sangat tertarik dengan materi ini, karena saya juga yang mengalami gitu ya kan. Untuk bisnis itu, untuk bagi pemula seperti saya dulu yang nggak punya modal, itu saya tuh berpikiran gimana sih kita itu merintis, benar-benar merintis dari awal ya kan, dengan modal yang minim gitu ya kan. Tapi nah, inilah tipsnya gitu. Jadi buat bagi teman-teman, pahami dulu, kita itu bisnis itu tujuannya buat apa sih ya. Sebelum berbisnis kita itu harus tahu visi, misi, tujuan kita itu buat apa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tuh tujuan kita, visi misi kita itu walaupun ada kerintangan, panas, badai ya kan, apa kata lagu itu ada itu akan kita lalui aja gitu, kita mengalir aja. Tapi kalau kita dari awal kita nggak tahu tujuan kita apa, itu juga susah, sulit ya. Kalau bisnis itu nggak ada yang gampang, bisnis online pun juga nggak ada yang gampang gitu. Jadi kita tuh harus menikmati proses ya. Proses itu kita harus nikmati. Kalau saya dulu itu, tujuan saya untuk bisnis itu adalah saya pengen membuka toko. Membuka peluang kerja untuk orang lain. Karena dulu saya tuh merasa kuliah sambil bekerja. Cari pekerjaan, anak kuliah cari pekerjaan itu sangat sulit. Zaman saya dulu. Tapi ya alhamdulillah dengan tekad itu masih ada rezeki. Nah, tujuan saya bisnis ini, besok saya mau buka toko. Makanya saya fokus di bisnis offline gitu kan. Kalau misalnya kita mau buka toko, kita nggak menguasai pasar kita atau offline juga bakal susah nih. Ya teman-teman. Jadi kalian bisa ada juga nih udah gabung Floris selama itu yang salah. Jadi dari awal itu sebelum berbisnis, kalian tentukan dulu kalian tujuan kalian bisnis itu apa gitu ya. Oke, setelah kita sudah tahu tujuan kita untuk bisnis, jadi kita harus caranya menguasai pasar. Ya, cara untuk menguasai pasar itu yang apa sih yang terpenting? Pertama itu adalah PD. Kedua adalah ilmu marketing. Ketiga adalah harus pinter omong. Caranya pinter omong gimana sih Mbak Mei? Caranya pinter omong kita tuh harus sering ngobrol dengan keluarga kita terlebih dahulu, kepada ibu, bapak, adik, kakak, saudara, sepupu, semuanya kita harus ajak omongan. Kita jangan jadi pribadi yang diam. Nggak ada pembisnis itu yang cuma jadi pendiam, nggak ada. Pembisnis itu adalah dia yang pandai bicara. Nah, mulai sekarang teman-teman harus mengasah itu. Ya, yang pertama mental. Bisnis itu kalau misalnya mentalnya, maaf ya, rendah, dia ditemukan apapun dia juga akan sulit gitu loh. Jadi itu kita harus dari sekarang itu harus kita bentuk tuh namanya mental. Kita harus pandai omong, pintar ya, maksudnya pandai omong itu kita itu pede gitu loh. Ketemu orang, kita ngobrol ya sok kenal, sok dekat aja gitu loh. Karena apa? Karena kalau nggak kayak gitu, kita juga orang juga kurang nyaman sama kita, sungkan gitu loh, mau ngajak ngobrol juga nggak enak gitu ya kan. Jadi dari awal kita tuh harus benar-benar itu mempunyai 3 prinsip itu: berani, pintar omong, dan mempunyai wawasan yang tinggi gitu ya kan. Setelah itu baru deh kita memilih produk. Nah, dalam berbisnis itu kalian alhamdulillah sudah masuk ke
Florisman. Florisman ini adalah produk yang dimana dia udah pasti BPOM gitu loh. Dari awal itu, mohon maaf ya, saya dari dulu tuh ditawarin bisnis segala macam, tapi saya tolak. Karena apa? Bagi saya itu kan kalau kita bisnis itu harus bermanfaat gitu loh. Kita membuka bisnis tapi nggak bermanfaat itu bakal juga akan nggak nyaman gitu loh di hati kita. Nah, karena keesokan hari nanti kita juga akan dipertanggungjawabkan. Kalian jadi bersyukurlah kalian masuk di Florisman ini, karena Florisman ini produk sangat bermanfaat dan sudah banyak cowok yang cocok ya. Setelah cocok itu, lalu deh next Mbak Dia ada yang kedua. Nah, setelah itu kita menentukan produk kita harus mencari namanya data. Cari data itu dari mana? Setelah kita mencari data, ya kan, nggak mungkin kan kita data itu maksudnya tuh target pasar ya. Kalau misalnya dalam rumus pembelajaran pemasaran ya, itu namanya target pasar. Target kita kemana sih? Gitu ya. Nah, mencari data itu bisa dari manapun. Sekarang itu sangat zaman saya dulu itu pas saya menjadi sales ya, itu terhalang oleh yang namanya itu media sosial. Itu belum ada zaman saya kerja kuliah, itu belum ada. Jadi saya dulu tuh face to face ya. Jadi saya dulu tuh kayak menawar secara langsung. Kalau sekarang itu adalah sebar brosur ya, cara gampangnya ya, sebar brosur. Nah, sekarang itu alhamdulillah kalian harus bersyukur sekali kan, Kak. Sekarang udah ada yang namanya media sosial. Jadi kita itu harus memanfaatkan itu. Jadi HP itu harus bisa menjadi toko kita. Sedangkan status kita itu menjadi ladang rezeki kita. Ubah mindset seperti itu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu itu saya pemula itu benar-benar minim budget. Ya, minim budget. Nah, dengan kita merubah mindset kita, HP itu jadi toko, status jadi ladang rezeki, insya Allah itu nanti berdua itu nanti akan jalan gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan data, langsunglah kita follow up. Gak mungkin kan kita cuma dapat data, kita anggurin tok. Ya mubazir dong, istilahnya kayak makanan terus gak dimakan, mubazir. Ya, jangan didiemin aja kalau sudah mendapatkan data. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan data, langsung deh kita follow up gitu. Nah, untuk masalah closing tidak closing itu tergantung kitanya. Ya, kitanya dalam menjelaskan ke customer bagaimana, kita menyikapi customer bagaimana, karena bisnis itu adalah 80% menggunakan hati, 20% menggunakan logika. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misalnya kita sudah follow up, ya kan, kita sellernya galak, itu pelanggan pun juga tak mau gitu loh. Jadi kita harus pintarlah mengolah hati, mengolah kata. Jadi bisnis offline ini saya masukkan dia yang capek pikiran iya, capek fisik iya. Kenapa? Karena kita juga harus menjelaskan detail. Ya, menjelaskan detail. Kecuali kayak di Shopee beda. Di offline yang lain kayak di Shopee, Tokopedia karena udah ada deskripsinya. Kalau misalnya offline kan beda tuh, kita harus face to face, kita ngobrol gitu kan. Jadi ya itu tadi kita harus pintar omongan gitu ya. Jadi kita harus pede ketemu orang dan kita juga harus bisa mengolah kata. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan itu menyinggung sama pembeli kita. Gak bakal mau dia beli. Ya, misal, wah wajahmu jerawatan Kak, mending pakai kloris gitu kan. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi kita sebagai pembeli, penjual, kita juga harus bisa mengambil hati lah selainnya kayak gitu sama customer. Wah, maaf nih Kak, contohnya kayak gini ya. Wah, maaf nih Kak, Kakak ada keluhan jerawat nih atau wajah kusam, wajah bopeng nih Kak. Saya punya produk gitu. Saya punya produk ini, produk Florisman nih Kak gitu. Cara nge-follow up-nya. Gitu. Nanti kita pelajari satu persatu ya. Oke, next time Mbak Dia. Oke. Nah,
mencari data itu dari mana aja sih? Kalian kita teman-teman ini rata-rata itu ya, rata-rata dia itu ada yang udah kuliah, ada yang kerja, dan ada yang SMK ya. Kelihatannya itu ya rata-rata, yang SMP kelihatannya nggak ada ya. Kemungkinan ada, tapi saya nggak paham ya. Nah, kebanyakan kan SMK, kuliah ataupun kerja. Nah, manfaatkanlah itu, mencari data itu dari mana bisa. Dari Facebook, Instagram, TikTok, flyering, itu yang saya lakukan selama ini. Nah, saya itu jadi gini, teman itu ada pepatah bilang, semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Dan itu benar. Ya, dan itu benar. Saya sudah membuktikan sendiri. Jadi, bagi kalian yang punya teman TK, SD, SMP, SMK, kuliah, itu jangan diputus musyawarahnya. Ya, tapi itu harus kalian rangkul gitu. Kenapa? Tetap menjaga silaturahmi karena apa? Gini loh. Jadi silaturahmi itu bukan dalam hal apa ya? Bukan dalam hal jadi kita tuh janganlah sampai memutuskan silaturahmi gitu. Soalnya kebanyakan selama ini adalah teman-teman itu ya walaupun nggak semua teman itu beli, ya nggak semua teman itu saat ini beli, tapi next time mereka juga akan beli gitu. Sekarang kita nggak butuh mereka, tapi esok entah itu kapan itu mereka pasti kita butuh mereka gitu loh. Ya, ya walaupun mereka gitu. Jadi bagi teman-teman itu kalau punya teman TK, SD, SMP, kuliah semua itu silakan dicari kontaknya. Terus kalian silaturahmi ya, jangan ujuk-ujuk, "Hey bro, aku jualan sabun kloris sabun ganteng, beli ya." Jangan gitu, nggak nyaman nanti dia. Jadi awalan itu kita silaturahmi dulu ya. "Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Say?" Kalau misal cewek ya, "Gimana kabarnya, Say? Gimana kabarnya, Mas?" Gini, udahlah segala macam ya, segala macam. Nah, setelah itu baru deh, misalnya nih, save ya, gitu. Izin save ya nomornya, Kak, izin save nomornya. Nah, setelah udah sama-sama izin save semua itu, kita seringlah bikin status. Nah, dari situlah mereka mulai penasaran sama produk kita. "Kamu jualan apa sih, Mei? Kok upload terus?" "Oh, ini sabun ganteng." Baru deh kita jelasin. Nikmati proses, itu namanya proses ya. Jadi teman TK, SD, SMP, kuliah sama teman main itu jangan dianggurin, dimanfaatin aja. Ya, tapi dengan teknik seperti itu. Apalagi teman kerja nih, teman kerja. Kalian pernah kerja di 5 perusahaan. Ya. Nah, teman-teman kalian itu ya dikomunikasi lagi misalnya, "Halo Mas, gimana kabarnya? Wah, sekarang kerja di mana nih Mas?" Gitu. "Aku sekarang kerja di sini, Mei." Oke Mas, izin save WA ya, barangkali next time butuh." "Oke Mei, siap." Nah, gitu. Ya, itulah. Gunakan yang namanya, jadikan HP-mu itu tokomu, jadikan statusmu itu adalah ladang rezekimu. Oke, jangan, kita itu bukan face-nya tuh bikin status galau. "Aduh, apa ya besok? Aduh, malam minggu nggak ada yang ngajak COD, aduh." Jangan. Jadi kita face-nya adalah sekarang miskin masa depan. Jadi status-status yang nggak penting itu nggak usah diupload ya. Kita uploadnya itu nggak apa-apa, dipikir orang itu, "Wah, Melinda statusnya jualan terus." Nggak apa. Yang penting kita jualannya halal. Ya, nggak usah malu. Jualan malu nggak jalan. Jualan itu ya pede, wah, bismillah. Niat, jualan saya juga produknya bagus. Ya, gitu. Jadi kalau saya dengar seller saya itu bilang, "Mbak, saya juga malu." Udah, saya sampai A sampai Z itu nggak berhenti bicara itu nanti. "Kamu itu gimana?" Nanti banyak tuh. Seller-seller tahu itu. Seller-seller saya tahu gimana sifat saya ya. Jadi bagi teman-teman kalau kalian udah memutuskan di Klorisman ini jualan tuh jangan malu gitu loh. Posting aja terus. Pagi, siang, sore, habis sholat, mau sebelum tidur.
sebelum tidur siang, mau sebelum kerja, jam istirahat, itu upload aja nggak apa-apa gitu loh. Kalau kalian nggak upload, kalian tuh mereka nggak tahu kalian jualan apa gitu. Itu yang saya lakukan seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu kita share di Facebook. Nah, gini ya, lucu ya, di Facebook. Tidak semua orang itu tidak semua orang itu punya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, apalagi tuh ya pokoknya itu ya. Tidak semua orang punya itu. Tidak semua orang bisa itu. Tapi rata-rata orang punya dan bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok. Anak kecil aja SD aja mereka bisa. Ya nggak sih? Facebook, Instagram, TikTok itu 90% itu mereka bisa. Anak SD aja mereka bisa gitu loh. Jadi manfaatkanlah itu. Terus habis itu Facebook itu kan banyak grup tuh. Misalnya kalau di tempat saya Solo Info, Jelajah Solo, Sukoharjo Makmur, Info Sukoharjo, info misalnya info Jakarta, info Bogor, info pokoknya grup umum. Itu manfaatkanlah share jualan kalian. Ya, kenapa saya bilang grup umum? Grup umum, karena kalau biasanya kita share di grup khusus misalnya jual beli HP, jual beli HP, motor, jual beli mobil, jual beli tanah, kalian langsung diblokir. Nggak bisa. Jadi manfaatkanlah itu ya. Share di Facebook, di marketplace. Tapi share di Facebook pun itu harus menggunakan teknik yang benar. Teknik yang benar. Tekniknya seperti apa sih Mbak Mei? Nanti share ya. Bisa kontak ke saya. Kalau misalnya sekarang nanti kepanjangan, nanti bisa share ke saya, nanti saya kasih videonya ya. Cara teknik share di Facebook yang benar seperti apa. Terus Instagram. Caranya share di Instagram itu gimana sih Mbak Mei? Nah, ini sistem saya ini sebenarnya, mohon maaf, saya copy paste dari Oriflame. Saya sebutkan aja mereknya, Oriflame. Kenapa? Karena dia itu kan kebanyakan sellernya cewek-cewek semua tuh. Ya. Mereka tuh pede gitu loh. Ngechat di pribadi, DM satu-satu, buset dah. Mereka aja berani ya, kenapa saya enggak gitu loh. Ya udahlah, gini aja deh. Ya udah gue dari situlah saya mulai ngechati satu-satu. Jadi gini, jadi kita tuh harus pede gitu. Bisa diambil hikmahnya. Wah, berarti memang bisnisnya emang gini. Kita jemput bola. Kalau kita cuma jalan di tempat aja itu susah. Jadi kita harus jemput bola. Jadi kita DM itu satu-satu di kontak kita follow-in aja dulu ya kan. Sampai follower kita itu sama following itu banyak follower ya nggak apa-apa. Ya namanya bisnis seperti itu ya. Emang gitu sih kalau misalnya mau cari pasaran offline ya gitu. Terus kita juga ada yang media sekarang lagi viral yaitu TikTok. Maaf ya, kalau untuk seller awal dulu saya menggunakan TikTok itu untuk membuat konten. Tapi semakin kesini ternyata TikTok itu juga bisa untuk ajang jualan gitu loh. Nggak cuma aja joget-joget aja gitu. Kalau dulu kan saya menggunakan TikTok joget-joget aja nih. Nah kalau sekarang enggak gitu. Sekarang saya menggunakan TikTok untuk ajang yaitu promosi. Ya, promosi. Jadi bagi teman-teman downloadlah TikTok. TikTok itu sekarang bukan negatif tapi positif. Banyak kok all shop yang promosi di TikTok gitu. Jadi gunakanlah itu media TikTok itu tadi dengan teknik yang benar, kayak kita apa namanya tuh menggunakan lagu-lagu yang lagi viral gitu, terus pagar, hashtag kayak gitu. Jadi gunakanlah itu tadi. Lalu yang keempat adalah flyering. Flyering ini maksudnya apa sih Mbak Mei? Flyering ini adalah dia tuh sebar brosur. Sebar brosurnya bisa di pabrik gitu ya, di toko manapun. Misalnya nih, saya dulu juga pernah nih flyering. Ini teknik nomor 4 ini adalah yang saya lakukan sekitar
dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Saya masih menggunakan teknik flyering karena dulu saya nggak pinter gitu, saya nggak paham menggunakan sosial media karena dulu zaman saya dulu itu kan masih anak-anak yang masih suka main gitu ya kan. Nah, flyering ini juga maksudnya itu juga dia tuh apa namanya mendapatkan positif gitu. Misal kayak kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, saya dan tim saya, tim yang saya namakan adalah Julagan Klorismen Makmur, itu saya ajak nih mereka ke tempat salah satu, kalian pasti tahu Studio Manahan, Studio Mlo, tempat yang di mana yang kemarin itu dibikin perlombaan bola. Nah, saya sama tim saya ajak ke situ, ke studio Manan Solo itu kan di situ ramai banget kan. Nah, dari situlah kita mulai flyering. Lah, flyering itu kita itu apa sih Mbak Mei yang kita sebar? Kita sebelum flyering itu kita ke print dulu. Ngeprint kayak misalnya brosur lah. Brosurnya itu tertera namanya kita, identitas kita. Jadi saat kita promosi itu orang itu kalau misalnya tertarik dia tahu mau menghubungi kemana gitu ya. Sebar brosur itu sangat, maksudnya kalau misalnya emang rezeki kita ada juga yang langsung beli, oke deh Mbak Mei, oke deh Mbak saya coba satu yang kecil ya gitu. Jadi pas saat metode flyering ini atau sebar brosur ini jangan lupa membawa produk ya, jangan cuma hanya sebar brosur aja, kita udah panjang kali lebar tuh jelasin tuh, terus ditanya barangnya mana Mbak? Waduh, saya nggak bawa barangnya. Kan nggak lucu. Ya, kan nggak lucu. Jadi situlah kita mulai flyering, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya, oke deh Mbak, nanti aja. Nah, mintalah datanya. Minta nomor, maaf Kak, misalnya contohnya seperti ini ya. Kak, maaf nih, boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Boleh nggak Kak, saya minta WA-nya Kak? Wah, ada juga. Oke Mbak, siap. Ini Kak WA saya. Oh ya, terima kasih sekali ya Kak ya. Semoga ditunggu kabar baiknya. Nanti kalau misalnya bisa saya kontak ataupun kakak bisa kontak saya. Kalau misalnya ada keluhan yang sudah saya jelaskan ini tadi. Oke, siap Mbak. Oke Kak, dari itu kita pergilah. Tapi jika pas saat sebar brosur kita minta nomornya, database ya namanya, kita minta nomornya nggak dikasih, ya udah jangan gersulo, maaf kok gersulo, jangan kayak apa namanya kayak marah gitu ya kan. Oh loh, kok pelit banget, jangan. Oh gitu, baik deh Kak, nggak apa-apa. Kalau misalnya Kak nggak boleh gitu, Kakak bisa nanti kalau misalnya ada keluhan wajah jerawat, wajah bopeng, wajah kusam, Kakak bisa hubungi nomor kita ya Kak ya. Insya Allah nomor kita akan aktif selalu Kak. Gitu. Kalau Kakak kurang percaya dengan toko kita, Kakak bisa nih cek di Shopee kita sudah ada yang tertera gitu. Oke, baik deh Kak, siap gitu. Dan kita kalau bisa itu tantang customer, tantangnya seperti ini. Kalau misalnya tidak cocok, nanti uang bisa kembali kok, Kak. Dijamin deh 100%. Walaupun dalam hati itu deg-degan, aduh cocok ya Allah, moga-moga cocok lah. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Seakan itu kita itu kalimat itu kayak meyakinkan pelanggan kalau emang produk kita itu emang produk bagus gitu loh. Ya, jadi customer itu jadi kalau misalnya nggak cocok, uang bisa kembali, Kak. Itu nggak apa-apa. Kita bilang seperti itu. Tapi dalam hati kita sambil berdoa nih, ya Allah semoga semoga cocok. Ya kali kita bilang kayak gitu gak deg-degan, ya deg-degan sebenarnya takut mereka benar-benar gak cocok gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama ini yang saya lakukan itu mereka cocok dengan produk saya gitu loh. Secara tidak langsung kita tuh mendoakan mereka gitu. Secara tidak langsung kita mendoakan mereka supaya mereka juga cocok dengan produk kita. Gitu. Ya, oke deh. Next, Mbak Dia. Nah, ini caranya untuk ngechat pribadi ke teman-teman. Ya, kemanapun lah. Misalnya nih ya, permisi, selamat pagi semuanya. Wah, maaf nih mengganggu waktunya, Kak. Salam kenal, saya Melinda dari Klorismen Solo. Minta izin barangkali kira-kira abang atau kakak ada keluhan di bawah ini nih.
disebutin ya. Ini nanti kata-kata seperti ini bisa kakak semuanya bisa nge-share ke WA. Ke WA yang database yang kita sudah dapatkan sebelumnya itu yang kita cari itu tadi loh. Ya, kayak di Instagram, TikTok, apa lagi? Instagram, TikTok, Facebook, WA, database flyering, pokoknya database lah ya. Gitu. Udah kata-kata ini bisa diganti dengan kalau sesuka hati kalian. Misalnya kalian kok terlalu lebay ya kata-katanya, bisa deh kalian ganti senyaman kalian gitu Kak. Karena kan kalau ini yang saya lakukan sama pelanggan-pelanggan saya gitu. Jadi boleh deh nanti kalau misalnya dan saat nge-share itu jangan lupa menginfokan nomor telepon kontak kita deh. Jangan lupa meninggalkan jejak kita, jejak WA, Shopee, apapun nah itu supaya mereka juga percaya nih. Oh, ada Shopee-nya, bisa dicek di Shopee-nya. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman juga bisa nih kalau misalnya nggak punya Shopee, punyanya Tokopedia ataupun Lazada, cantumin aja. Semakin banyak link yang kita sebar, semakin banyak orang tuh datang ke toko kita. Misal nih, saya juga udah buktiin sih. Jadi link Shopee, link Tokopedia, link Lazada, Bukalapak, link website itu jangan didiamkan atau dianggurkan, tapi di-share. Ya, semakin banyak kita menge-share link kita, itu semakin orang banyak datang di toko kita, melihat toko kita. Gitu. Jadi jangan lupa mencantumkan itu. Kalau ada link, pakai link aja. Jadi mereka enak tuh, tinggal dudul gitu aja. Kalau misalnya nggak bisa, nanti bisa WA ke saya. Caranya nge-share si link gimana sih Kak? Nanti bisa deh, nanti kita hubungin ya. Oke deh. Next Mbak Dia. Nah, ini adalah kata-kata yang saya berikan kepada semua pelanggan saya saat flash sale. Ini baru kemarin ya, 11-11 ya. Kemarin mesti banyak nih yang borong nih. Oke deh, saya gini. Flash sale 11-11, Florisman hadir free ongkir seluruh Indonesia. Nah, gini, Mbak Mei, kok ini kok berani banget beneran gratis ongkir seluruh Indonesia? Enggak, Kak, enggak. Itu cuma teknik marketing, ya. Masa iya? Saya maaf ya, keuntungan 30.000 terus dari Solo ke Papua ongkos kirimnya 67. Ya zong dong saya. Enggak, itu cuma apa namanya? Strategi marketing. Ya, jadi kita tuh harus pinter omong ya. Pinter kalau misalnya mereka minta benar-benar free ongkir, kita arahkanlah ke Shopee. Ya, ke Shopee, kita arahkan ke Shopee. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman itu harus lebih pandai daripada customer. Mbak, misalnya saya di Solo nih, customer saya ada di Mbak, tolong dong, saya mau ini free ongkir. Oke, Kak, siap. Oke, Kak, siap aja gitu. Nah, dari oke Kak siap itu pasti adalah idenya kita. Aduh, gimana ya kasih free ongkir, ya kita rugi dong. Ya, dengan cara kita orderkan dari lewat Shopee. Kita pinjam di rumah ada adik ya, di rumah ada adik, ada kakak sepupu. Nah, kita bilanglah sama kakak sepupu kita, Mbak, minta tolong dong orderin Shopee, orderin sabun ini ke toko saya, tapi alamatnya ini. Lah, buat apa sih, Dek? Udah deh, itu aja. Nah, dari situ, kenapa? Ada positifnya. Positifnya ada sekitar 3 hal. Pertama, kita memberikan pelayanan yang bagus untuk pelanggan. Di tempat, free ongkir pula. Kedua, kita bisa meningkatkan jualan di Shopee secara tidak langsung tanpa kita membuat perjalanan fiktif. Bicara logika aja deh. Ketiga, kita bisa meningkatkan yang namanya ulasan atau kepercayaan. Toko itu kalau nggak ada ulasan itu juga mohon maaf ya, susah untuk dipercaya. Ya, itulah yang mohon maaf, kita tuh sekarang itu harus yang namanya
kreatif, pembisnis itu harus kreatif ya. Jadi itu kalau misalnya customer jangan minta om nggak apa layanin aja dengan melalui apa, melalui itu tadi. Kalau misalnya Kak ada Shopee, kita tanya, oh nggak ada Shopee nih Kak, oh yaudah nggak apa-apa, kirim data aja ke saya kirim Kak. Nah itu, nah gitu. Jadi kita itu harus memberikan pelayanan yang bagus. Kemarin baru 2 hari yang lalu saya dapat komplain sama pelanggan saya. Nggak komplain sih, dia tuh cerita gini, Mbak, saya itu mau beli sabun 10. Yo iya siap. Oh gitu, ya silakan Kak. Saya bilang gitu, gimana gitu. Tahu nggak Mbak, saya mohon maaf ya sebelum hubungin Mbak itu, saya menghubungi sekitar 5 seller Mbak. Sekitar 5 seller. Tapi 5 seller itu saya nggak ada yang cocok. Loh, lah kenapa Kak? Nggak ada yang cocok. Yang cocok cuma Mbak aja. Wah, lah kok gitu? Kenapa ini ya? Lah kenapa Kak? Saya koreksi lagi. Ya karena mereka pelayanannya kurang puas Kak gitu. Cara bahasa pun juga saya kurang suka gitu loh. Dari sini loh. Dari sini Mak Dun. Oh iya ya berarti bener ya. Customer itu mau diperlakukan dengan istimewa guys. Customer itu nggak mau dia tuh dicuekin, nggak mau. Customer tuh maunya dibikin nyaman gitu loh. Gimana ya? Terus habis gini, masa sih Kak? Saya bilang gitu kan. Iya Kak, benar. Yang sekitar saya srek gitu cuma Kakak aja. Dari 4 seller ini saya nggak ada yang suka. Pelayanannya saya nggak suka Kak. Oh gitu, mohon maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya gitu. Tapi mohon maaf deh Kak, kalau misalnya kayak gini jangan ya dibandingkan nanti bilang ke seller sana pelayanan ini lebih bagus. Jangan ya Kak, saya nggak enak malahan. Saya bilang gitu kan. Enggak kok Mbak, tenang aja. Jadi dari situ bisalah disimpulkan pelayanan itu haruslah nomor satu, mohon maaf ya, campur bahasanya. Pelayanan itu ramah itu harus nomor 1. Entah itu dimanapun, di online maupun offline gitu. Nah, jadi bagi teman-teman tuh diusahakan tuh pelayanan itu nomor 1 gitu ya. Jadi harus jangan slow respon. Pelanggan itu nggak suka slow respon, tapi harus respon terus. Baru tadi siang saya tuh dapat dari seller saya dinyain, kenal Kloris dari mana Kak? Dari Mbak Melinda. Kok bisa gitu? Iya, saya ngechat banyak seller, tapi yang balas duluan Mbak Melinda. Jadi udah deh saya larinya ke Mbak Melinda. Jadi itu kita harus benar-benar fast respon gitu loh. Jangan slow respon. Dimanapun itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Facebook, WA itu harus respect gitu loh ya. Gitu ya. Nah, ini kenapa saya nge-share link Shopee saya karena biar orang itu banyak yang datang ke toko saya gitu. Ingat, semakin banyak kita share link kita, semakin banyak orang melihat toko kita dan penasaran sama toko kita. Oke, diingat-ingat itu. Kalian nge-share dimanapun, cantumkan identitas kita, gitu ya. Next, Mbak Dia. Nah, kita udah ini nih. Kita udah udah cari database nih. Udah sebar brosur. Udah udah ngecat di satu-satu. Kita udah jelasin. Closing atau tidaknya itu tergantung kita yang menyikapi dan menjelaskan ke pelanggan kita. Jadi kalau misalnya tidak closing, ya kalian jangan nangis, jangan sedih. Aduh, kok closing ya? Aduh, kok nggak closing ya? Jangan kayak gitu. Tetap selalu optimis. Jangan pantang menyerah. Nggak closing, upload lagi. Nggak closing, upload lagi. Di Indonesia itu kita ada berapa juta masyarakat gitu loh. Jadi janganlah, kita harus positif. Ada yang jual, pasti ada yang beli gitu loh. Ada yang jual, pasti ada yang beli gitu. Jadi kita tuh harus optimis.
Ya, kalau misalnya kita tuh, misal sehari itu saya udah posting sekali, kok nggak closing lagi. Oh, berarti besok saya harus 10 kali. Udah 10 kali posting, kok nggak closing lagi. Oh, berarti saya harus 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ya, gitu. Jadi nggak ada yang namanya usaha yang mengkhianati hasil. Nggak ada. Jadi saya sempat heran nih juga, mohon maaf ya, kok terkadang Mbak Mei saya udah upload tapi nggak laku-laku, nggak ada yang order. Saya tanya gini, udah berapa kali upload? Sekali Mbak Mei. Nah, ya gimana mau bisa diangkat gitu, apalagi kita posting di Facebook. Facebook, mohon maaf ya, mohon maaf. Facebook itu adalah postingan atau iklan yang gratis. Jadi walaupun gratis, dia juga punya apa namanya, peraturan. Nah, peraturannya gimana? Semakin kita sering upload di marketplace, di grup, di WA, di status Facebook, itu sampai sendiri itu paling atas toko kita. Ya, jadi semakin ke sini tuh seller kan banyak tuh. Nah, nggak mungkin kita cuma upload sekali. Kalah nanti sama seller-seller yang jor-joran banget itu. Jadi harus sering upload, ya, supaya kita juga akan closing. Misalnya kita sudah upload, kita sudah closing, ada yang tanya, kita menyikapinya dengan bagus. Cepatlah. Slow respon, pelanggan juga nggak mau mereka maunya des gitu. Gitu ya. Next, Mbak Dia. Ini gambarnya siapa ini? Next, Mbak Dia. Oke. Oke, nah setelah kita udah tahu tuh tekniknya ya, kita tuh hidup itu harus ada yang namanya target. Ya, hidup itu harus punya yang namanya target. Entah itu jualan di manapun, itu kita hidup harus punya target. Misal, target bulan besok saya harus omset segini. Kenapa kita punya target? Target itu juga adalah namanya kita berdoa. Berdoa yang bagus-bagus. Kita jangan bilang, aduh sepi. Sepi beneran, itu nanti toko kita. Ya, kita nggak punya uang. Aduh, aku nggak punya uang nih. Aduh, nggak punya uang nih. Jangan pernah bilang seperti itu. Family itu nggak boleh. Itu ucapan adalah doa. Jadi besok rame, besok saya punya target besok hari kita harus jualin 10, besok kita harus keluar produk 20, besok kita harus keluar produk 30. Itu namanya target itu adalah namanya doa, ucapan adalah doa. Jadi jangan pernah bilang toko saya sepi, jangan ya. Jadi kita harus positif terus ya, gitu ya, kita harus positif terus. Misal udah deh toko seller baru, kita target 1 dulu aja. 1 bisa jualin produk 1. Kita bisa jualin produk receh, istilahnya ini ya, kita jual sabun aja ya. Sabun itu maaf ya, produk receh kita bilang. Tak kasih kita buka toko restoran, angkringan, toko warung makan, warung lah, pokoknya warung yang kita benar nyawa tempat ya. Terus kita gimana mengolahnya gitu ya, kita gimana mengolahnya. Kalau dari awal, kalau kita udah tahu tekniknya, kita bisa jualin produk sabun aja deh 35.000 itu kita bisa jualin, itu besok next time kita akan gampang tuh ya. Nah gitu ya, jadi benar-benar kita itu harus yang namanya bikin target. Kalau sekarang saya target sehari harus mengeluarkan produk 20. Kalau dulu zaman saya dulu
1 tahun yang lalu saya harus bisa jual produk minimal lah 1 hari satu Gusti gatul bilang gitu. Wes harus bisa dengan cara seperti apa? Dengan cara yang saya sebutkan tadi, posting dimanapun. Saya sempat kaget dulu, Mbak Mei nggak mungkin cuma posting di Facebook nggak bayar nggak iklan, nggak mungkin. Bilang nggak mungkin dari mana? Mungkin aja saya nggak iklan gitu. Sampai sekarang tuh Shopee tuh saya cuma iklan, ya mohon maaf ya, paling banyak tuh cuma 500.000. Saya nggak pernah iklan gitu. Saya yang gratis aja bisa, kenapa harus berbayar gitu loh. Itu prinsip saya dulu seperti itu. Ya, yang gratis aja bisa, kenapa harus berbayar gitu loh. Jadi bagi teman-teman juga harus jangan minder gitu sama seller-seller lama, jangan. Kalian tuh walaupun seller baru itu kan juga harus optimis gitu loh. Bisa dengan cara kalian mempunyai target itu. Kalau kalian nggak ada target, ya susah sih. Gimana ya? Kita harus punya target sehari minimal 1. Kita harus sehari minimal 1 ya. Jadi kalau misalnya udah berjalan nih, alhamdulillah sehari minimal 1, alhamdulillah. Sebulan ada 30 kan lebih lumayan kan, 30. Kita misalnya itu sehari jual produk paket kita keuntungannya 30.000. 30 kali itu wah udah banyak kan, lumayan kan. Jadi itulah, jadi kita harus terus mengasah diri, dan kita tuh harus perbanyak bergaul dengan orang-orang pembisnis supaya kita juga kayak bermagnet gitu loh, kayak akan aduh aku mau deh kayak dia. Berbanyak wawasan, berbanyak teman, itu juga penting ya, berbanyak teman gitu. Jadi bisnis itu nggak bisa sendiri, nggak bisa. Bisnis itu harus banyak wawasan dan banyak teman. Jadi kayak misalnya kita saling berbagi ilmu gitu, saling berbagi pengalaman seperti itu. Jangan menutup diri gitu ya. Next Mbak Dia. Belum. Nah, jadi setelah kita udah promosi tuh, kita tuh juga harus punya stok. Jangan takut untuk stok. Semakin banyak stok kita, semakin kita itu keluar ide-ide positif, ide-ide kreatif. Gimana ya produk ini terjual? Gimana ya produk ini menjadi uang? Terus kita kulaan lagi, gimana ya? Nah, itu teman-teman. Nah, itu ya. Ini foto ini sangat legend ini. Ini foto ini pertama kali saya repeat order ke pusat banyak. Langsung saya foto. Biasanya saya cuma dulu tuh order itu cuma 2 juta gitu ya. Cuma 1 juta gitu. Terus habis itu saya bisa order sebanyak ini, langsung saya foto. Itu kayak kebanggaan gitu loh. Ya teman-teman, produk kita itu adalah produk yang bermanfaat. Jadi jangan malu untuk posting, dan stok. Ya, kalau kita nggak nyetok, itu gimana gitu loh. Jadi gini, misal saya dulu juga pekerja. Maaf, gaji saya dulu tuh cuma 1.600.000. Saya mau mulai bisnis ini, saya utang dulu loh sama bos saya. Saya utang dulu itu. Jadi saya mikir, duh buat apa Mei, ini produknya bener-bener bagus nggak, nanti produk abal-abal. Bismillah Pak, kelihatannya bagus deh Pak, Bismillah bilang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang jalan gitu bisnis, karena benar-benar produk kita produk bermanfaat. Jangan takut stok. Sekali lagi jangan takut stok ya, karena nyetok itu benar-benar bermanfaat untuk kita. Kita tuh lebih kreatif, kita tuh lebih kayak semangat gitu loh. Aduh, gimana ya produk ini jadi menghasilkan uang gitu loh. Gimana ya produk ini habis gitu. Jadi hal-hal positif itu tadi ya. Jadi kita harus benar-benar positive thinking, energi kita harus positif, jangan pesimis. No, pembisnis nggak bisa itu perlu orang-orang pesimis, enggak. Pembisnis itu perlunya adalah orang-orang yang optimis. Ya. Jadi teman-teman semangat deh. Kalau misalnya dari awal itu modal segini nggak apa-apa. Dulu itu sampai sekarang deh. Sampai sekarang saya itu kalau punya uang nggak pernah, saya nggak pegang uang, tapi saya
Punya uang, saya repeat order lagi. Punya uang, saya repeat order. Tanya, kalau nggak percaya, tanya Mbak Ninis. Mbak Ninis itu tahu. Saya punya uang nih. Saya punya uang, saya repeat order. Punya uang, repeat order. Sampai sekarang seperti itu. Jadi uang itu, kalau misalnya kita modalnya baru 1 juta, itu jangan dipakai dulu. Kalau dipakai itu nggak apa-apa. Kalau bener-bener, aduh aku pengen bakso, aduh bener-bener pengen ini, itu nggak apa-apa. Tapi jangan untuk pribadi yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian yang udah kerja, baru kerja ini ya, kerja sambil jualan ini, kalian pakai biaya hidup kalian jangan pakai uang gaji kalian aja, jangan uang bisnis. Uang bisnis itu buat muter. Jangan pernah nyimpen uang, tapi simpenlah barang yang buat bener-bener. Kalau kayak gitu nanti takutnya kalau kita pegang uang itu kayak kita tuh kayak nafsu untuk menghabiskan uang itu lebih banyak gitu loh. Kalau misalnya itu kalau kita pegang uang itu kayak gitu loh. Jadi kalau bisa kita harus memegang produk gitu. Jadi buat teman-teman itu ya bukan gimana-gimana ya. Saya juga seperti itu sampai sekarang sih. Mending saya itu nyimpan produk gitu daripada saya menyimpan uang gitu. Nyimpan uang paling ya di ATM cuma berapa sih? Cukup untuk biaya sebulan. Itu ya teman-teman. Jadi tetap semangat gitu. Jangan modal sedikit kayak aduh modal saya dikit, aduh saya nggak punya budget. Jadi gratis aja ada, kenapa harus berbayar gitu loh. Kalau awalan kita baru proses, itu namanya proses. Jadi kalian tetap semangat, tetap optimis, pasti bisa kok itu nanti. Ya, banyak tekniknya dalam jualan itu. Emang sih lebih ribet, tapi kan dari awal saya itu tujuan saya pengen buka toko. Jadi ya saya ambil hikmahnya aja gitu loh. Dari awal kan saya emang tujuannya buka toko gitu. Jadi ya kita harus menikmati proses itu tadi teman-teman gitu. Jadi kita bisa bisnis online, kita juga bisa bisnis offline. Orang itu bisa bisnis online, tapi mereka kebanyakan tidak bisa namanya offline. Jarang yang bisa offline. Jarang. Kayak gimana ya, saya udah membuktikannya sendiri sih. Tapi kalau misalnya orang bisa offline, bisa menguasai pasar di wilayahnya itu, dia online pun gampang bisa gitu. Karena justru jualan paling susah itu ada di offline. Jadi kembali ke teman-teman lagi, kalian itu nyamannya di bisnis mana, fokus di mana gitu loh. Kalau saya itu fokus di offline dan di Shopee. Kalau sekarang, kalau dulu emang saya difokus di offline. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya di Shopee itu, jujur ya, di Shopee atau di mana itu kalau misalnya kita nggak iklan, juga toko kita akan di bawah terus. Apalagi kalau kita nggak punya ulasan. Nah, dengan kita jualan offline, inilah yang membantu kita untuk memberikan ulasan di toko-toko kita. Kayak di Shopee, Tokopedia, itulah. Dan memberikan fasilitas free ongkir untuk pelanggan. Itu seperti teknik yang saya bilang tadi. Ya, jadi jangan mikir aduh sales semakin hari semakin tambah, aduh jangan. Kalian fokus aja jualan gitu loh. Kalian lihat itu di Solo itu angkringan itu banyak banget. Angkringan banyak banget, tapi mereka tuh kayak nggak takut gitu loh. Nggak takut. Mereka jualan bahan makanan loh. Yang jualan bakso, mie ayam di Solo itu banyak banget. Tapi mereka tuh nggak takut kalau barang mereka nggak laku. Padahal itu cuma bertahan 1 hari. Kenapa kita yang bertahan produk 2 tahun aja kita takut gitu loh. Kenapa gitu? Dari awal kita harus merubah mindset kita sih. Ya, bagi teman-teman tuh juga harus, saya terkadang sedih juga sih ada yang bilang, saya udah promosi ini itu, tapi nggak closing. Saya kebalikan, lah kamu pelayanannya gimana sama pelangganmu? Saya bilang kayak gitu. Lah kamu ready stock nggak yang ready produk yang dibutuhkan sama pelangganmu nggak? Enggak Mbak Mei. Ya itu. Berarti kesalahan bukan di pelanggan tapi di kita. Gitu loh. Di kita. Jadi kita tuh jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita harus mengaca diri kita. Aku gimana ya sama pelanggan? Gimana ya pelangganku supaya nyaman sama kita gitu. Jadi kita tuh harus itu. Jadi kita tuh harus di posisi kita tuh sebagai pembeli. Kita tuh harus sebagai pembeli. Jangan sok sibuk. Alah,
toko ini kok slow respon, padahal setelah butuh sabunnya gitu, setelah butuh pengen keluar kota, aduh gimana ya, otomatis mereka mencari seller yang fast respon dong, ready produk banyak gitu ya. Oke, lanjut Mbak Dia. Pertanyaannya bentar ya. Oke, bentar. Nah, alhamdulillah sekarang ini saya mempunyai tim sekitar 21 alhamdulillah, dan mereka itu saya ajarkan dengan ilmu yang sama. Ada juga yang baru 2 minggu join bersama saya, omsetnya udah 2 juta, 3 juta. Baru 2 bulan, mohon maaf, 2 bulan omsetnya sudah 2 juta, ada juga yang 3 juta. Nah, kita itu bisnis itu harus butuh mentor. Dulu saya sebelum bisnis ini juga saya punya mentor, sampai sekarang pun saya juga punya mentor. Mentor saya adalah dulu ex-distributor yang sekarang menjadi suami saya gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman juga itu harus mempunyai mentor. Mentor itu di mana dia yang bisa memberikan ilmu dengan tanpa pamrih, ikhlas kepada kita gitu. Jadi butuh mentor, benar-benar kalian harus butuh mentor. Nggak bisa kita bisnis itu nggak ada mentor. Istilahnya kayak mentor itu kayak penyemangat kita gitu loh. Kalau saat down, kita, aduh aku gimana ya Mbak, ini kita ada yang nyemangatin gitu. Walaupun keluarga kita tuh nggak ada yang support bisnis kita, tapi ada mentor yang support kita gitu loh. Itu sih kalau saya, walaupun di online offline itu sama aja, kita butuh itu mentor gitu loh ya. Dan di Klorisman ini alhamdulillah CS-nya banyak. Kita bisa milih salah satu mentor gitu. Banyak tuh, saya kalau yang baru-baru ini nggak hafal ya, mohon maaf ya. Jadi kalian harus itu. Dan mentor yang jadi CS itu, kalian juga harus meluangkan waktu buat kita, karena seorang pembisnis apalagi yang baru gitu, itu emang butuh sangat bimbingan gitu ya. Itu sih. Yuk lanjut. Lanjut Mbak Dia. Nah, ini acara pas Glorious Up kemarin ini, pas di Sukoharjo. Nah, ini tim saya juga lagi Mbak Dia, dan kita harus tetap semangat. Semangat gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi, boleh deh yang lain kalau mau tanya silakan diperbolehkan, bisa langsung tanya ya Mbak Dia ya di kolom komentar ataupun langsung pesan suara gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Met atas materinya, keren banget nih dijelasin dari A sampai Z, keren. Nah, udah banyak nih Mbak yang nanya nih, waduh, berarti teman-teman semuanya merhatiin ya. Mbak, ya nih, alhamdulillah, masya Allah. Grogi saya. Ini ada Kasihan mungkin di luar dari penjelasan Mbak Me, tapi coba dijawab ya Mbak Me. Mbak, kalau upload berkali-kali di Facebook, kan karena nama judulnya sama tidak di ACC. Kenapa tuh Mbak? Kalau nama, emang bisa Mbak kalau namanya sama tuh nggak bakal di ACC? Iya benar. Jadi tadi saya bilang Facebook itu adalah iklan yang gratis. Tapi walaupun mereka gratis, mereka juga punya aturan gitu loh. Aturannya seperti di Facebook itu nggak boleh yang namanya upload foto double. Namanya nanti maksudnya duplikat foto. Terus apalagi judul. Jadi misal nih ya. Jadi kalau saya ya, ini saya terapkan ke seller-seller saya. Foto pertama itu adalah foto produk secara langsung. Pertama itu adalah foto produk secara langsung. Kedua adalah testimoni. Kenapa seperti itu? Kita jualan itu, kita tuh ada barang bukti gitu loh. Kita tuh jualan sabun, di sampingnya tuh ada testimoni. Oh, berarti benar ini produknya. Oh, iya ada testimoninya juga gitu. Jangan cuma produk tok gitu. Jadi di Facebook itu kan itu maksimal 10 tuh. Nah, foto pertama itu harus foto asli. Foto asli. Kedua itu harus testimoni, kedua, ketiga, keempat itu harus testimoni, dan seterusnya itu terserah. Yang penting foto pertama itu
yang jadi sampul itu nggak boleh sama, nggak bisa, memang nggak boleh. Nanti maksudnya dia duplikat foto sama di judul. Nah, judulnya itu misalnya ya sehari itu Facebook itu maksimal 50 ya, ya 50. Nah, itu misal pas upload pagi, Florisman paket, upload kedua, ini awalan toh. Jadi pokoknya yang awalan itu nggak boleh sama dari judul maupun di foto. Misalnya ya, pagi itu kita upload fotonya produk apa itu shop, terus habis itu testimoni, terus judulnya Florisman shop. Lalu upload kedua yaitu kita foto facial foam, testimoni produk lainnya. Terus judulnya yaitu paket Florisman anti wajah bisa COD gitu. Jadi jangan sampai sama. Kalau misalnya sama itu nanti masuknya ke duplikat posting apa-apa gitu, di duplikat foto. Ya betul, bisa kok itu di Facebook. Jadi sekarang itu enggak, jadi jangan di Facebook itu gratis, tapi kita suka hati kita. Jadi itu tadi kita harus tahu tekniknya, kita harus tahu rumusnya gitu. Terus sama kalau di Facebook itu jangan masuk ke grup apa itu loh namanya, grup HP, grup jual beli HP, jual beli sepeda motor, jual beli mobil. Nanti kita itu diblokir gitu, ditolak gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati sih di Facebook itu. Gitu sih. Terus apalagi nih? Gitu sih, Kak. Oke, sudah paham belum nih, Pak Stefan ya? Kalau belum paham, bisa langsung sharing-sharing bareng nih sama Mbak Aminnya. Iya, bisa nanti chat ya. Tapi kalau misalnya saya slow respon, chat ulang lagi. Sampai saya bales terkadang itu. Terkadang chatnya itu. Kemana nih, Mbak? Oh, chatnya kemana? Oke deh, saya ketik ya di sini ya. Bentar. Tapi kalau misalnya saya nggak balas, WA lagi. Kalau bisa nggak balas, WA lagi ya. Soalnya gini, Mas, maaf saya tuh punya grup saya ikut grup pembisnis kayak gitu. Jadi terkadang ketutup gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya belum dibalas, chat ulang lagi nggak apa-apa. Saya malah suka kayak gitu, ya. Siap. Oke, Mbak, makasih. Terus gimana cara gratis pertanyaan Mbak? Oke. Gimana cara gratis ongkir lewat Shopee? Terus siapa yang bayar ongkirnya? Oh, gini. Jadi kalau misalnya gimana, itu kita harus bikin akun Shopee dulu. Nah, kita aktif dari di Shopee itu kita harus ikut semua fitur. Kalau saya ikutin semua fiturnya. Misalnya fitur gratis ongkir kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tokonya udah aktif, diaktifkan dulu. Kalau misalnya punya toko di Shopee, kita aktifkan dulu fitur gratis ongkirnya, ataupun di Tokopedia, Lazada. Jadi nanti di atas sendiri itu ada namanya, kalau nggak salah itu filter Shopee atau apa gitu, saya lupa. Nanti dibaca deh satu-satu. Misalnya ada sistem gratis ongkir. Lah, itu kamu, Mbak, Kak, itu pencet daftar sekarang gitu. Jadi didaftarkan tokonya. Itu, Kak. Jadi itu tadi harus diaktifkan dulu. Jadi nggak sewena-wena bisa gratis ongkir gitu sih. Jadi harus diaktifkan dulu. Gitu sih. Siapa nih namanya tadi? Mas Rahiman ya. Oke, gitu sih. Sabar Mbak Dia. Oke, buat teman-teman nih yang masih ada pertanyaan ataupun mau ditanyain sama Mbak Melindanya, boleh banget nih kita sharing open sharing ya Mbak. Iya. Gimana cara berjualan offline-nya, ataupun teman-teman masih awam banget kayak tadi ada Kak Rahiman ya,
gimana Iya. cara bayar ongkir. Nah, itu teman-teman bisa tanyain aja sama Kak Melinda. Kak Melinda kan jadi founder nih, otomatis ilmunya berlimpah banyak nih. Kayak gitu. Jadi semua pertanyaan dari teman-teman pasti akan dijawab sama Mbak Melinda. Nah, berarti kalau nggak ada yang nanya, berarti udah jelas semua nih, udah paham semua nih. Oke, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung aja nih open mic-nya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman semuanya? Sami-sami semuanya, sami-sami, semangat terus ya. Pokoknya itu harus positif, jangan pesimis, semangat terus. Pokoknya kita harus tuh kita tuh harus menguasai dulu wilayah di tempat kita. Misalnya nih, dia di Bogor ya kita harus menguasai wilayah Bogor. Itu kalau misalnya wilayah kita udah bisa menguasai, kita menguasai wilayah yang lain itu gampang gitu loh. Maksudnya bisa gitu. Jadi harus itu ya teman-teman, harus itu tadi sih. Tetap semangat. Nah, terus lah harus jadi self-man, nggak boleh namanya putus asa, nggak boleh namanya pantang menyerah, begitu. Pantang, gini, pantang mundur sebelum cuan berlimpah. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Bener. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman semuanya. Monggo, silakan. Berarti udah kalau misalnya udah pinter semua, udah nggak ada yang nanya, berarti termasuk sudah pada pinter ya kayak gini. Iya, udah keren, Mbak. Udah mantap dah. Just tinggal praktek Iya, ya, Mbak. keren banget pokoknya. Betul. Nanti kalau misalnya aku tanya, kalau ada yang nanya nih di grup nih, gimana cara jualannya? Wah, pasti nggak nonton dan nggak masuk Zoom hari ini nih ya Mbak Mei ya. Wah, tinggal prakteknya nanti teman-teman. Mantap dah. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup aja kali ya Mbak Mei. Terima kasih buat Mbak Mei atas materinya. Terima kasih Siap. juga, ilmunya juga bermanfaat banget nih buat teman-teman seller semua yang ada di Zoom hari ini. Semoga teman-teman ke depannya bisa mempraktekkan apa yang ilmu yang diberikan sama Mbak Mei-nya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di Zoom hari ini. Semoga teman-teman menjalankan. Tetap semangat ya teman-teman dan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan, istilahnya itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya toh. Nah, ilmunya itu harus dipraktekin gitu loh. Kalau kalian mau pengen maju semakin hari semakin membaik, ya itu lebih baik kita tuh harus koreksi gitu, koreksi diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya tetaplah semangat, jangan pantang menyerah, selalu berusaha terbaik kepada diri sendiri gitu. Oke, jangan mulai sekarang selalu positive thinking deh, jangan pesimis, intinya itu toh. Semula itu dari 1. Jadi kalau kita mau jual sehari 10 paket, kalau misalnya nggak dari 1 aja dulu, target 1 paket itu nggak bakal bisa. Jadi untuk awalan target 1 paket aja dulu. Target 1 paket dulu. Kalau udah bisa naik target. Naik level lah istilahnya kayak gitu. Ya gitu ya. Apalagi sekarang itu enak sama Klorisman. 400.000 aja udah free ongkir ya Mbak Dia. Betul, Mbak Mei. Nah, itu. Jadi teman-teman juga jangan takut stok gitu ya. Udah dienakin banget tuh sama Klorisman. Padahal saya dulu tuh nggak segitu. Ya, sekarang itu udah dienakin banget. Jadi gunakanlah fasilitas yang sudah digunakan, udah disiapkan gitu. Apalagi dienakan lah sekarang, digampang, dipermudah. Jadi teman-teman tuh jangan, nggak ada alasan nggak mau jualan lagi gitu loh. Nggak ada alasan. Gitu. Betul banget nih Mbak Mei. Makasih Mbak Mei atas motivasinya. Semoga teman-teman jalankan dan teman termotivasi atas pesan dari Mbak Mei. Amin. Tetap semangat ya. Terima kasih.
Saya Dia, selaku moderator, pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian Mbak Mei. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.